Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Dalam Islam, hati seseorang dianggap sebagai penentu sifat. Baik buruknya seseorang ditentukan dari dalam hatinya. Dalam bahasa Arab, hati disebut qalbu. Hati memiliki peran penting pada akhlak seseorang karena merupakan tempat lahirnya perasaan. Hati juga merupakan tempat bersemayamnya keburukan yang disebut dengan penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut kesehatan seperti penyakit liver, cirrosis, dan lain sebagainya. Penyakit yang ada di dalam hati setiap orang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 125, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Setiap manusia pasti tidak luput dari penyakit hati yang bisa mempengaruhi sifat mereka. Hanya saja letak perbedaannya adalah pada tingkat ketakwaan seseorang. Manusia yang bertakwa pasti bisa mengontrol dirinya dari penyakit hati karena memiliki keimanan. Sebaliknya, mereka yang tidak bertakwa akan mudah terjerumus pada keburukan dan kesesatan yang kelak akan merugikan dirinya sendiri. Penyakit hati yang pertama ialah iri dan dengki, yang seringkali mudah menyelimuti perasaan manusia. Iri adalah orang yang tidak suka jika seseorang mengalami kebahagiaan. Sementara sifat dengki itu lebih kejam lagi. Ia bukan hanya iri tetapi juga berharap agar kebahagiaan orang tersebut hilang dan berpindah kepadanya. Adapun perintah untuk menjauhi penyakit hati iri dengki seperti pada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagiaan kamu lebih banyak dari sebahagiaan yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sekalipun itu tidak diucapkan, tetapi malaikat dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Maka dari itu, hindari sifat iri dengki, karena sifat ini hanya akan menghancurkan dirimu sendiri dan membuatmu tidak bersyukur. Pahami bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berusaha dan selalu berdoa. Penyakit hati yang kedua, sahabat muslim, itu adalah riya atau suka pamer. Sifat ini sering tidak disadari oleh banyak orang karena berbanding lurus dengan naluri manusia itu sendiri. Setiap orang pasti ingin dipuji atau dilihat hebat oleh orang lain, hingga secara tidak sadar mereka sering pamer dan itu menyakiti orang lain. Sebaiknya kamu bisa menyembunyikan perbuatan baikmu seperti kamu menyembunyikan aibmu rapat-rapat. Biarlah dirimu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena sebenarnya itu sudah cukup. Jika motivasimu berbuat baik ialah karena mengharap ridho Allah, maka kamu tidak perlu pamer terhadap orang lain. Sifat riya bisa menghilangkan pahala kebaikan itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan yang ketiga adalah kikir. Terakhir, penyakit hati yang bisa menggugurkan pahala ialah kikir atau sifat yang tidak mau atau memberikan sedikit hartanya pada orang yang membutuhkan sementara ia kelebihan harta. Perilaku ini adalah salah satu sifat buruk dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surat Al-Imran ayat 180. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Seandainya dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar, maka dia akan yakin bahwasannya harta yang dia keluarkan akan diganti oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dia tidak akan khawatir jika menginfakkan sebagian dari hartanya. Dia akan selalu mengusahakan dirinya untuk bersedekah dan bersedekah, karena dia yakin sedekahnya adalah bukti dari keimanannya. Sahabat muslim, semoga kita dihindarkan dari penyakit hati dan selalu belajar lebih baik, bersyukur, karena Allah lah yang berhak membagikan nikmat kepada siapa yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah yang dia ketahui. Sekilas untuk introspeksi dan untuk pengingat kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.